Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Si Tuhan, tema kita adalah tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami dengan benar tentang pengampunan dosa supaya kita bisa menerapkan dalam hidup kita bagaimana pentingnya keselamatan, dan supaya juga kita memahami bahwa kita ini nggak boleh sembarangan kita hidup. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus kita dalam kesia-siaan. Dosa menyebabkan manusia itu terkutuk. Orang mengatakan ya kemiskinan atau lain sebagainya itu kebetulan. Sebetulnya bukan kebetulan. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, mereka dipenuhi dengan berkat. Mereka menikmati berkat Tuhan tanpa harus bekerja, yaitu makan buah-buahan yang ada di Taman Eden. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata terkutuklah tanah, sehingga semua duri akan dihasilkan. Maka manusia itu dengan susah payah mencari nafkah. Bukan lagi manusia menguasai bumi, tapi bumi ini menguasai manusia. Ya, yang seharusnya kita menguasai binatang-binatang yang ada di muka bumi. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, binatang malah menguasai manusia. Betul enggak? Saya kasih contoh ya. Baru-baru ya 2 tahun ini, 2 tahun kita dilanda oleh pandemi yang namanya COVID-19. Virusnya kecil. Kalau kena air sabun dia mati. Tapi manusia bisa menghamba kalau ketika manusia menghirup virus yang kecil ini, baik yang kaya maupun miskin mati. Betul enggak? Dulu pernah ada penyakit namanya kolera. Masih ingat enggak? Nah, dulu ada raja yang berkuasa dalam usia 30 tahun sudah menguasai dunia. Tapi hanya satu penyakit namanya kolera. Dia mati dalam usia. Nah, terbukti nggak bahwa manusia dikuasai oleh binatang? Coba lihat kanan kirinya, dikuasai oleh binatang. Nah, makanya banyak manusia selalu keluar kebun. Apa? Coba dong. Manusia kalau lagi marah keluar kebun. Itu artinya karena manusia dikuasai oleh ada yang ngomong loh ya. Sering saya ingatkan waktu saya memberkatan nikah. Kalau ada suami mengatakan istrinya monyet, saya juga heran, dia tidur dengan siapa? Dia punya anak dari mana? Dari monyet. Jangan-jangan kamu monyet. Dan lebih parah lagi, biasanya orang seperti ini punya kelainan jiwa. Kenapa? Dia nikah sama monyet. Betul nggak? Kelainan jiwa kan? Saya nggak menyinggung saudara-saudara. Saya hanya menceritakan yang sering saya lihat. Oke? Lalu kemudian kita harus berkuasa atas tumbuh-tumbuhan. Tapi secara kenyataannya ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tidak lagi berkuasa atas tumbuh-tumbuhan.
tapi Tuhan berkuasa atas kita. Orang menjadi PSK oleh karena apa? Ayo. Orang jadi PSK karena apa? Apa? Hepeng. Karena duit. Uang terbuat dari mana? Uang terbuat dari kertas, kertas terbuat dari kayu. Orang mengkhianati temannya oleh karena apa? Karena karena jabatan itu menghasilkan duit, kan? Orang juga berbuat jahat, merampok, membunuh karena apa? Karena uang. Sebagai bukti bahwa manusia tidak berkuasa lagi atas tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan berkuasa atas manusia. Nah, ini yang kita patahkan. Sehingga orang banting tulang. Orang yang pengen cepat kaya, apapun caranya, pokoknya pengen cepat kaya. Tidak peduli ada orang yang menangis ketika dia peroleh kekayaan itu. Karena ada istilah orang Batak, hepeng yang, nah itu sering kan kiri lapor tua sering kayak gitu kan, hepeng nangatur. Pandangannya segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan uang. Bukan berarti Anda nggak boleh punya uang ya. Saya pengen kita semua itu diberkati. Saya pengen kita semua itu kaya. Tapi berapa banyak orang sembarangan hidupnya oleh karena kekayaan. Tadinya rendah hati, begitu diberkati sedikit merasa lebih rohani dari semua orang. Ngomongnya sembarangan, sukanya menghakimi orang lain. Karena apa? Karena uang yang terbuat dari tubuh. Dan orang itu hidupnya bekerja. Wah, kalau bisa kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nah, itu sebetulnya kutuk. Kemiskinan itu salah satunya juga kutuk yang harus kita patahkan. Katakan, saya patahkan kemiskinan. Kok kurang yakin ya? Aduh. Sekarang saya tanya, siapa yang mau miskin? Angkat tangan, siapa yang mau miskin? Katakan, saya patahkan kemiskinan. Karena saya diciptakan bukan untuk miskin, tapi saya diciptakan untuk diberkati dan memberkati. Nah, itu dia. Ini kadang-kadang orang sungkan bicara mengenai berkat. Jadi saudara kasih Tuhan, salah satu juga kemiskinan itu adalah kutuk juga. Sehingga kita sering salah dalam menentukan ketika kita menerima berkat. Ada yang dapat uang dihabiskan untuk ke kafe. Dia menjadi pria hidup belang. Saya nggak tahu juga pria hidup belang ini apa, hidupnya dipotong-potong, nggak tahu juga. Ya, saya misalnya nggak punya pengalaman menjadi pria hidup belang. Saya nggak ngerti. Ada di sini yang punya pengalaman pria hidup belang? Nggak ada ya. Nah, itu dulu waktu muda. Setelah sudah jadi bapak-bapak udah nggak lagi. Ya kan? Setiap orang itu punya pengalaman hidup, betul kan? Maka dari itu hari ini saya sampaikan firman kepada kita supaya kita meninggalkan itu. Karena apa lagunya mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Jadi manusia itu ada sisi gelap. Nah, jadi saudara, kenapa kutuk kemiskinan berkuasa? Saya katakan kemiskinan itu adalah kutuk. Karena ketika seorang suami menerima uang, dia nggak tahu mana prioritas. Dia merasa masih single. Ada nggak suami merasa single sih? Ya, pernah saya singgung berapa lama yang lalu. Dia sudah punya keluarga, tapi dia merasa masih single. Sehingga kalau lewat anak gadis, tidak luput matanya melotot. Ingat, melihatku itu boleh ya. Saya senang melihat wanita cantik. Tapi memberi perhatian khusus, nah itu namanya kerasukan setan. Namanya suami-suami kerasukan setan. Nah kemarin aja ada cerita ke saya teman. Dia begini, ada ini umur 52 tahun. Tapi ada anak gadis, baru anak SMA, dia goda-godai. Anaknya tidak diberikan jajanan, tapi anak gadis orang dikasih jajanan, beli es krim, berikan uang, dengan harapan siapa tahu anak gadis ini cantol di hadapan ke dia. Ternyata lama-lama anak gadis ini ludahin mukanya. Betul, ini benar-benar malu luar biasa. Kenapa? Sudah bau tanah, masih merasa, ayo, sudah bau tanah, masih merasa bujang. Nah itu maka saya bilang, kemiskinan itu salah satunya kutuk. Setiap kita diperlengkapi dengan talenta, menghasilkan uang untuk keluarga. Tapi ketika kita memperolehnya, adalah belalang pelah yang datang. Ada lagi, ya dengan istilahnya orang lain liburan, dia ikut-ikutan liburan juga, menyenangi diri sendiri sambil selfie. Nah, ada yang begitu. Dia sudah tahu kebutuhan keluarga sekian banyak, tapi dia lupa atau ingatannya pura-pura lupa kebutuhan keluarga. Sehingga apa yang terjadi? Bodoh amat, urusan lain urusan nanti. Urusan keluarga, urusan nanti, yang penting saya happy. Dan akhirnya keluarganya makin lama makin jatuh miskin. Dan dari keluarganya juga lahir keturunan yang mewarisi kemiskinan. Ya. Khususnya bagi keluarga muda harus belajar ini. Ya. Maka dari itu kalau belum siap menikah, jangan menikah. Ya. Ketika saya memilih menikah dengan seorang wanita, artinya saya mengambil tanggung jawab orang tuanya, dan saya harus bertanggung jawab atas itu. Sehingga orang tuanya yakin bahwa kemana anaknya saya bawa, dia percaya. Makanya hari ini Bu Lesti makin cantik. Iya, usia nggak muda, kami udah di atas 40 kan. Tapi penampilannya keren. Kenapa? Punya suami yang bertanggung jawab. Iya, jangan iri sama kami. Kan gitu kan, tetap penampilan tetap proporsional kan gitu. Kalau jalan sama anak saya nggak jauh-jauh beda, hanya satu tebal dikit, satu tipis. Itu berkat kasih karunia. Nah kemudian saudara, kesombongan juga termasuk. Orang bekerja sukses untuk sombong. Dia lahir ganteng cantik untuk sombong. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam kesombongan. Sebab kesombongan mendahului kejahatan. Itu dia. Lalu kemudian keserakahan. Tadi saya sudah ngomong, udah singgung tadi kan?
Ya, termasuk tadi dosa perzinahan. Lalu kemudian sakit penyakit itu juga termasuk di dalam. Tadi malam saya itu peperangan rohani. Peperangan rohani gini. Saya itu mimpi, tapi suara saya keluar, saya tidak dengar saya tulis. Ada teman ini dalam mimpi saya itu divonis dengan sebuah penyakit yang tidak saya sembuhkan. Lalu dipanggil dukun. Nah, saya datang, saya doakan itu ramuan yang disiapkan oleh dukun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Serangan luar biasa. Lalu kemudian teman saya ini, dia nggak terlalu tinggi sebetulnya kalau di alam nyata. Tapi dalam mimpi saya tiba-tiba berubah jadi raksasa. Dia ambil sebuah kayu mau dihajar saya. Saya pegang satu kayu. Dalam nama Yesus. Wih, dia roboh seketika. Tapi saya capek luar biasa. Akhirnya saya kebang. Nah, kata Bu Lesti cukup lama. Sampai 2 kali kejadian. Karena 2 kali pertama saya perangi ramuan yang disiapkan oleh dukunnya. Lalu kemudian juga saya doakan teman saya ini. Sehingga terjadi peperangan rohani yang luar biasa. Nah, jadi sebelum saya khotbah ini, saya peperangan terlebih dahulu. Karena saya bicara tentang hal-hal yang seringkali yang menimpa orang Kristen. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, dunia perdukunan itu sedikit dukun. Itu juga termasuk kutuk. Kenapa? Itu jadi tumbal. Maka itu hati-hati. Yang punya pegangan-pegangan, justru itulah yang nanti akan merusak hidup. Yang dimana kutuk melekat di dalam diri. Ya. Ada lagi pegangan supaya apa? Dia cepat kaya. Dukun aja gak kaya, tetap aja miskin, dia gimana bisa memperkaya kita? Ya kan, betul gak? Coba tunjukkan ke saya kaya. Karena kalau bicara tentang ilmu perdukunan, dia tidak boleh mencari kekayaan. Gak boleh, itu hukum mereka. Makanya mereka miskin. Kalau ada dukun memperkaya diri sekian banyak harus bayar sekian, itu hanya bisnis. Itu hanya bisnis. Kita aja yang mau dibodoh-bodohi. Nah, Yesus datang untuk membebaskan kita dari kutuk. Itu tujuannya. Melalui apa? Darah Yesus tertubuh. Ada yang mengatakan Tuhan yang orang Kristen bisa disalib, bisa mati. Ya. Karena apa? Orang nggak memahami apa tujuan Yesus datang ke dunia. Tujuannya untuk mati supaya kita yang percaya itu tidak binasa. Karena dalam perjanjian lama, pengampunan dosa itu selalu diiringi dengan pertumpahan darah. Itu darah domba. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10, kita baca. Inilah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Inilah tujuan kenapa Yesus harus disalib dan mati. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak ada tujuan lain selain daripada karya keselamatan untuk kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi Yesus datang memberikan kita hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Termasuk damai sejahtera. Termasuk keharmonisan dalam keluarga. Dan juga termasuk kita di dalam berkarya.
seluruh. Jadi jangan alergi tentang keberhasilan, tentang kekayaan. Tuhan siapkan itu untuk menopang atau di sarana yang menopang tentang kehidupan ini. Yang menjadi salah itu kalau kita menggunakannya dengan cara yang salah. Itu yang salah. Bukan kekayaan itu yang salah. Tujuan iblis hanya untuk mencuri. Dan biasanya kita ditawarkan hal-hal yang mengenakan. Itulah iblis. Sampai kita tertipu nantinya. Yang kedua, membunuh. Membunuh secara pelan-pelan. Dan yang terakhir, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri apa yang diberikan kita. Membunuh karakter kita. Dan otomatis membinasakan hidup kita. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang untuk apa? Untuk memberikan hidup kepada kita dan memberi kita hidup yang berkelimpahan. Itu tujuan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana? Yesaya 53. Kita baca sama-sama ya. Lihat di layar, bisa dulu. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Kalau keluargamu sedang kacau balau, oleh bilur-bilurnya keluargamu menjadi sembuh. Bagi yang sudah berkeluarga, saudara kasih Tuhan. Bagi generasi muda yang belum berkeluarga, pergaulanmu oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Yang jiwanya playboy, pria-pria playboy, janjiin sana janjiin sini, suka beli PHP, jangan salah, nanti kamu dibeli PHP juga. Nah, tapi puji Tuhan, sini ada. Semuanya berjalan di track yang benar, on the track. Saya kalau pakai bahasa Inggris, anak saya mengetahui saya, karena bahasa Inggris saya katanya kurang mantap. Maka setiap saya diketawain. Apalagi anak cewek satu ini. Wow, baru tadi pagi saya dikotbahin. Papa harus begini, harus begini. Siap komandan. Ya karena perlu, karena kalian biasa diskusi di rumah. Dan yang paling senang, ya di sebelah saya ini. Senang. Karena apa? Anaknya cocok dengan hatinya. Ya wes deh, kita ikuti. Karena kan begitulah menjadi suami yang baik dan bapak yang baik. Amin, bapak-bapak. Jadi jangan alergi kalau diingatin sama anak. Karena itu salah satu cara Tuhan bekerja. Amin lagi. Haleluya. Nah, saudara, dengan cara bagaimana Yesus datang? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, kebiasaan buruk kita. Dia mati. Dan oleh bilur-bilurnya kita semuanya menjadi sembuh. Jadi kematian Tuhan Yesus untuk menyembuhkan setiap kita, untuk menyelamatkan setiap kita. Kehidupan kita yang gak maksimal, Tuhan ubah menjadi maksimal oleh karena kematian Yesus Kristus bagi kita. Dan dia mati bukan karena dibunuh, tidak. Dia menyerahkan nyawanya. Kalau baca nanti Yohanes 11 selanjutnya. Karena ada di YouTube,
Ada orang mengatakan Yesus mati karena dicabut nyawanya oleh iblis. Itu salah. Ngaco. Yesus mati karena telah selesai tugasnya. Dikatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi dia menyerahkan nyawanya bukan karena dibunuh. Kenapa diserahkan nyawanya? Untuk pengampunan dosa. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, siapa yang berdosa? Semua manusia itu berdosa. Orang yang berdosa itu bukan berarti hari ini dia sedang melakukan dosa. Kita ini sedang dikandung oleh ibu, kita telah mewarisi dosa. Ketika kita lahir ke dunia ini, dosa juga telah melekat dalam jiwa dan perasaan kita, sehingga kecenderungan kita itu berbuat dosa. Maka dari itu anak-anak gak usah diajari berbuat dosa, gak usah diajari untuk berbuat jahat. Dengan otomatis, dengan sendirinya anak ini kecenderungannya berbuat dosa. Betul gak? Coba, pernah gak orang tua ngajarin ya maki-maki orang? Gak pernah. Sejahat-jahatnya orang kan? Tapi dengan sendirinya anak ini bisa maki-maki orang, bisa ngeledekin orang, bisa mencelakai orang, terus dia bertumbuh bisa diperampok. Bukan karena orang tua yang ngajari begitu, tidak. Karena dalam dirinya ada naluri dosa. Meskipun hari ini dia belum berbuat dosa, karena dalam dirinya ada naluri dosa. Saya kasih contoh lebih sederhana lagi. Anak singa yang sedang tidur, apakah disebut dia adalah bukan buas, bukan binatang buas karena dia sedang tidur, tidak menerkam? Meskipun dia masih bayi, masih kecil, dia sedang tidur, tidak sedang menerkam, tetap dia binatang buas karena dalam dirinya ada naluri kebuasan. Paham maksud saya? Di dalam dirinya ada naluri kebuasan, sehingga dia makin bertumbuh, maka naluri kebuasan itu makin muncul. Mungkin yang pertama dia terkam anak ayam, lama-lama anak babi, lama-lama anak sapi, dan seterusnya. Karena dalam diri ada naluri kebuasan. Sama seperti kita, ada naluri dosa yang kecenderungan kita berbuat dosa. Bahkan kadang yang kita nggak tahu aja seorang sosok tahu, ya, oh jangan-jangan ini, tapi kayaknya perasaan saya sih begini orangnya. Itu kan perasaan, hidup ini kan berperasaan. Perasaan saya Pak, kayaknya dia begini dan begini. Dan akhirnya apa? Gara-gara perasaannya membuat kekacauan. Ya. Roma 3 ayat 23. Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi setiap kita ini udah orang berdosa, maka Yesus mati untuk kita. Dan Alkitab berkata, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di dalam perjanjian lama hanya orang kaya yang tersedia pengampunan, karena segala perbuatan dosa diukur dengan domba, persembahan keselamatan, persembahan pengampunan dosa, yaitu ada kambing domba yang disiapkannya. Tetapi orang miskin, bagi dia sulit untuk memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, karena dia miskin. Oleh karena itu Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia yang kaya rela miskin supaya setiap kita menjadi kaya. Ada lagu
yang ditulis seorang hamba Tuhan. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Yesus yang kaya rela miskin supaya kita menjadi kaya. Dengan cara bagaimana? Ada video yang saya siapkan, video klip. Ya, kelihatan nggak? Inilah caranya. Ini di film The Passion of the Christ. Nah, selesai kedatangan keserangannya. Kegelapan menutup bumi, terbelah tirai di kain Allah. Nah ini lambungnya ditusuk, menyalakan apinya. Saudara, beginilah proses keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita oleh karena perbuatan jahat yang telah kita perbuat. Hari ini saya minta kita semua mengambil keputusan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Segala kesia-siaan yang kita lakukan selama ini kita tinggalkan. Kita ambil keputusan untuk berubah. Maka hidup akan berubah. Alkitab berkata, meskipun dosamu merah seperti kesumpan, Tuhan mengubahnya putih seperti salju. Oleh kuasa darah-Mu tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memegang hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hari ini kita masalah perjamuan kudus. Anak di bawah 12 tahun tidak boleh diperkenankan untuk makan dan minum perjamuan kudus. Perjamuan kudus harus didasari dengan hati yang percaya.
Dan perjamuan kudus mengingatkan kita tentang kematian Tuhan Yesus. Kalau kita mengingat kematian Tuhan Yesus, maka kita tidak sembarangan menggunakan hidup kita. Oleh sebab itu siapkan hati, mohon pengampunan dari Tuhan sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.